Oke, halo semua. Kembali dengan saya Sultan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan automata. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang simbol, string, dan bahasa di dalam automata. Nah, langsung saja kita ke materinya. Pertama-tama kita akan membahas simbol. Nah, apa itu simbol? Secara umum, simbol itu adalah suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Arti lain dari simbol itu ialah representasi visual atau gambaran grafis yang digunakan untuk mewakili suatu konsep, ide, objek, atau informasi tertentu. Jadi ya simbol ini adalah representasi terhadap suatu hal yang ditampilkan secara visual, yang dapat dilihat. Contohnya, nah, jika kalian ditanya tentang apa itu ayam, nah, dan kalian disuruh untuk mendefinisikannya, maka di dalam pikiran kalian, yang akan kalian pikirkan untuk mengilustrasikannya pertama kali adalah bentuk seperti ini. Nah, bentuk ayam ini. Nah, bentuk inilah yang disebut dengan simbol yang mewakili atau merepresentasikan objek ayam tersebut. Hal ini juga berlaku pada angka dan huruf ya. Contohnya seperti ini, huruf A dan angka 1 itu juga termasuk simbol. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah string. Nah, string itu apa sih? String sederhananya itu adalah kumpulan simbol-simbol dengan deretan berhingga. Contohnya seperti ini. Jika satu simbol, jika hanya satu, contohnya seperti ini ya, huruf A itu disebut dengan simbol. Namun jika dia ada beberapa simbol yang berkumpul menjadi suatu kumpulan, seperti ini ada huruf A, Y, A, dan M, yaitu ada 4 simbol, itu digabung menjadi string. Inilah string. Yes. Nah, tadi kita barusan membahas tentang string tadi, bahwa string itu memiliki deretan berhingga. Maksudnya apa? Deretan berhingga itu maksudnya itu string itu artinya jumlah simbolnya itu dapat didefinisikan berapa banyak. Oleh karena itu, string itu memiliki panjang yang menunjukkan jumlah simbol di dalamnya. Nah, dalam menotasikan hal tersebut digunakan lambang seperti ini ya, notasi seperti ini. Jadi untuk menentukan panjang dari string tersebut, contohnya sini ada string A, ya, ayam, itu terdiri dari simbol A, Y, A, dan M. Artinya itu ada 4 simbol, maka string A itu terdiri dari 4 simbol. Panjang stringnya adalah 4. Dan sini ada string B, yaitu terdiri dari simbol G, O, R, E, N, dan G. Goreng. Nah, di sini ada 6 simbol. Maka panjang string dari string B itu adalah 6. Nah, bagaimana kalau dia nggak ada isinya? Apakah itu disebut dengan string? Ya. Itu disebut dengan string kosong. Yang dimana jika panjang string adalah 0 atau kosong, maka string tersebut dapat dinyatakan dengan simbol epsilon. Atau disebut dengan string kosong. Notasinya adalah seperti ini. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masuk ke dalam bahasa.
Apa itu bahasa? Bahasa ada banyak arti dari bahasa. Yang pertama itu adalah bahasa adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, dan konsep, termasuk sekumpulan simbol dengan aturan untuk memanipulasinya. Dan juga bahasa disebut rangkaian simbol atau string yang memiliki makna. Nah, karena bahasa terdiri dari himpunan string dan simbol, maka bahasa juga ada yang kosong jika di dalamnya tidak memiliki string dan dinotasikan sama seperti string kosong sebelumnya yang tadi ya. Jadi maksudnya apa ini? Nah, maksudnya itu adalah bahasa itu adalah sebuah kumpulan dari string dan simbol yang cara penggunaannya itu memiliki aturan untuk memanipulasinya dan memiliki makna. Jadi harus ada maknanya ya, baru dapat didefinisikan sebagai bahasa. Baik, perumpamaannya seperti ini ya, mengenai bahasa. Jadi bahasa itu tadi kita jelaskan ya, kita pahami. Bahasa itu adalah kumpulan dari string dan simbol. Nah, sini contohnya adalah bintang ini itu adalah simbolnya. Nah, jika dia tuh berkumpul, ada banyak kumpulan dari simbol itu disebut dengan string. Contohnya seperti ini ya, ada 5 bintang di dalam satu kotak, itu adalah string. Jadi kalau bahasa itu, dia itu mencakup lebih luas, dia mencakup string dan simbol. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian, bagaimana sih penerapan simbol, string, dan bahasa tersebut dalam otomata? Nah, untuk selanjutnya, hal ini akan dijelaskan oleh teman saya, Anda. Halo teman-teman, saya Anda. Tadi sudah dapat penjelasan dari teman saya Sultan. Dan saya sekarang akan menjelaskan penerapan dalam automata. Ada suatu mesin yang bisa menganalisis dan bisa menentukan apakah suatu bahasa itu dapat diterima atau tidak. Nah, mesin inilah nantinya yang akan menentukan apakah inputan dari seorang programmer dengan menggunakan bahasa golongan tingkat tinggi itu sudah benar atau salah dan ditetapkan atau diterapkan oleh mesin ini ya, teman-teman. Nah, ini ada 6 step, teman-teman. Suatu bahasa atau inputan string dapat diterima jika berakhir di final step. Kalau dia berakhir di bukan final step, ini artinya bahasa ditolak. Contoh, ADA ini A. QA mendapatkan inputan ke A, maka dia ke Q1. Q1 mendapatkan inputan D ke Q2. Q2 mendapatkan A ke inputan Q3. Nah, sampai di sini inputannya berakhir. Artinya berakhir di Q3. Nah, Q3 adalah final step, maka bahasanya dapat diterima, teman-teman. Sedangkan kalau contoh dari ADI, ini mulai dari awal step. Oke. QA menerima inputan A ke Q1. Q1 menerima inputan D ke Q2. Q2 menerima inputan ke I ke Q5. Tapi, nah ini kan inputannya habis dan belum sampai ke final, maka inputannya ditolak. Oke teman-teman ya. Sudah saya jelaskan tadi kan sebelum sampai finalnya bahasanya habis, maka tidak diterima oleh mesin bahasanya. Nah, jadi itu
teman-teman yang bisa saya jelaskan di video ini. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.